banyak banget daripada kalian sebenarnya banyak banget di luar sana gitu ya, menganggap bahwa eranya dunia cryptocurrency itu sebenarnya ya pasti paling juga bertahan beberapa dekade gitu kan. Nah, cuman yang jadi persoalannya di sini adalah apakah benar bisa si cryptocurrency ini mengganti uang fiat yang sekarang beredar? Karena memang kalau misalkan kita lihat secara fokus gitu kan dalam dunia ekonomi ya. Dalam dunia ekonomi, kalau misalkan negara merasa berkurang duitnya, kan mereka bisa aja nyetak. Ya udah nyetak lagi, nyetak lagi, nyetak lagi. Jadi bener-bener nggak ada demand-nya gitu kan, bener-bener nggak ada apa ya. Jadi kalau habis perkurangan beredar berkurang segala macam, ya udah tinggal cetak lagi gitu. Berbeda dalam dunia cryptocurrency. Dunia cryptocurrency semakin langka, justru sebenarnya sangat-sangat mahal. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah sedikit catatan, yaitu ini kan dunia pasti ada manusia dong gitu kan. Manusia itu pasti bakalan di setiap hari mungkin tercatat ada orang yang melahirkan di luar sana gitu kan. Kita nggak tahu. Jadi kalau misalkan semakin krisis gitu kan, semakin sedikit supply-nya, oke, jadi harganya semakin tinggi segala macam. Tapi semakin banyak orang yang membutuhkan, jadi menurut kalian gimana gitu kan? Jadi orang bakalan terus lahir gitu kan. Kedepannya jangan berpikir bahwa ya kita kan masih muda segala macam, enggak, kita berpikir jangka waktu yang sangat panjang di luar sana gitu kan. Dengan rutin pembakaran mungkin dalam dunia cryptocurrency, akhirnya supply-nya sedikit, harganya juga semakin tinggi segala macam karena memang unitnya terbatas gitu kan. Nah, cuma yang jadi persoalannya adalah semakin banyak orang yang membutuhkan hal itu, bisa dijadikan alat transaksi gitu kan. Mau beli barang ini segala macam. Ngerti nggak? Paham nggak maksudnya alurnya ini? Tapi yang jadi itu nilai sisi negatif yang ada di otak gue gitu. Dan gue nggak tahu apakah itu kalian juga pernah sempat berpikir hal demikian gitu kan. Jadi kalau misalkan mau dipikir-pikir secara pribadi, hal transparansi daripada cryptocurrency sebenarnya itu hal positif. Bisa diambil. Cuman apakah bisa dijadikan sebagai alat transaksi tukar menukar? Oke, barang apple to apple segala macam gitu kan. Menurut gua untuk jangka waktu yang sangat panjang ke depannya itu sepertinya kurang efektif menurut gua. Kurang efektif. Karena di sisi lain secara pribadi ya developer membuat hal itu secara eksklusif, makanya ada namanya supply segala macam. Tapi kalau dijadikan sebagai lindung aset, ngerti nggak? Jadi pengganti daripada emas, menurut gua adalah sesuatu hal yang sangat worth it banget. Ini kalian catat ya. Jadi kalau misalkan sebagai alat transaksi, alat tukar menukar, menurut gue secara pribadi kayaknya untuk jangka waktu yang sangat panjang kurang produktif. Tapi kalau misalkan untuk dijadikan sebagai alat investment atau alat menjadi lindung aset, jadi kalau misalkan ada kenapa-napa, yaudah mending gue larinya ke cryptocurrency aja, amanin duit gue segala macam, takutnya kenapa-napa. Karena di sana memang cryptocurrency apa namanya, cryptocurrency ter apa ter maksudnya terpampang jelas gitu, jadi nggak ada kebohongan sedikit pun segala macam. Nah, cuman yang jadi sedikit agak menakutkan sebenarnya adalah banyak orang yang berpikir bahwa kalau misalkan cryptocurrency itu dijadikan sebagai alat tukar menukar atau apalah segala macam, berarti segi keamanannya bagus dong. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah di dalam dunia di dalam dunia teknologi, semua kapasitas orang itu bisa semakin hari semakin meningkat, keahliannya juga semakin meningkat. Jadi ada orang yang membuat hal positif, tapi ada juga orang yang bakalan membuat negatif, ngerti nggak? Jadi kalau misalkan orang semakin pintar membuat teknologi apa blockchain apalah segala macam gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang pintar untuk membongkar hal itu,
menghack, makanya ada bahasa hacker segala macam dari dulu zaman bahala guys. Jadi kalau misalkan waktu awal-awal Facebook mungkin orang oh positif segala macam, tapi kalau misalkan era waktu itu Facebook gitu kan, ada yang oh akun gue dicuri segala macam, dipakai untuk ini itu segala macam bla bla bla. Atau di zaman seperti WhatsApp atau kode OTP segala macam, ada guys, apa bank apa ada di zaman teknologi tuh, ada yang kayak gitu-gitu segala macam guys. Jadi orang tuh dulu mungkin pergi antri di bank untuk dapatin kodenya atau apa segala. Sekarang dengan kecanggihan melalui dengan melalui handphone aja, ada kirimin OTP lah apa segala macam dan lain-lain, masih banyak orang yang ketipu dengan hal itu, masih banyak orang yang memanfaatkan hal itu menjadi buruk. Jadi ada, kalau kalian berpikir bahwa jangan pernah merasa bahwa oke, gue masukin dalam dunia cryptocurrency bakalan aman. Enggak guys, banyak banget yang nge-DM gue kena dusting attack segala macam, itu karena satu hal, dia ngeklik sampai telusuri padahal dia cuma dikirimin Rp1.000. Akhirnya semua puluhan juta hilang guys. Jadi aduh, menurut gue secara pribadi adalah benar-benar tolong pikir baik-baik. Kalau kalian mau masuk dalam dunia cryptocurrency, silahkan pakai uang dingin. Jadi uang yang benar-benar kalian harus rela, kalau misalkan dia hilang juga kalian gak kenapa-napa. Gak, ya mungkin paling kayak aduh sedih sih gitu, cuma gak terlalu berlebihan sampai bunuh diri apa enggak. Oke. Pada intinya adalah guys, dunia cryptocurrency adalah kalian bisa dapatin cuan yang sangat banyak banget, tapi ya kalian juga bisa dapetin resiko yang sangat buruk banget guys. Menurut gue seperti itu. Jadi tinggal kalian bagaimana berpikirnya ke depannya bagaimana gitu kan. Makanya rata-rata para influencer atau YouTuber atau segala macam gitu kan, bagian keuangan, ingat dalam berinvestasi di dalam dunia cryptocurrency atau stok atau komoditi, kalian benar-benar harus memakai uang yang kalian benar-benar harus siap untuk kehilangan uang itu, oke? Dan atau mungkin kalau kalian mau pakai uang itu, setidaknya kalian tidak membutuhkannya dalam durasi waktu setahun atau 2 tahun itu minimal. Oke, karena kalau dalam dunia cryptocurrency ada yang namanya team hold, dan itu juga bagus juga untuk ya hold, maksudnya bertahan dari angka setahun 2 tahun, it's okay gitu kan, bagus juga lah gitu kan. Nah cuman yang jadi persoalannya adalah apakah kalian sabar dengan hal itu, menunggu hal itu, karena di sisi lain sifat manusia itu ya pasti di mana-mana tidak ingin, rata-rata kebanyakan maunya instan gitu kan gitu. Nah cuman kalian sabar nggak dengan kondisi, belum lagi psikologis kalian di benar-benar ditempa dengan pemberitaan food berita buruk, atau belum lagi euforia kalian ditempa lagi dengan berita-berita baik. Waduh, emang gila. Jadi kalau kalian dikasih berita buruk kalian bakalan panic sell. Kalau kalian dikasih berita bagus, kalian bakalan masuk di dalam harga yang ngepam gitu kan. Jadi kalian FOMO jadinya. Jadi endingnya nanti nyangkut gitu kan, seperti itu. Cuman menurut gue adalah karena gue rasa ini pikiran positif gue aja, dengan hadirnya beberapa konten kreator yang benar-benar fokus menjaga mindset kalian atau para pemula dalam dunia cryptocurrency. Semoga saja di luar sana banyak orang yang terhindar daripada penipuan, mungkin kerugian yang terlalu berturut-turut gitu kan. Jadi setidaknya kalau kalian dengerin channel gua atau mungkin channel-channel tempat lain dan kalian merasa bahwa oke, ini bagus, prinsipnya juga oke, dan benar-benar menasihati segala macam, enjoy the market, enjoy the channel gitu kan. Seperti itu. Jadi gua harap kalian tetap semangat, dan untuk menyemangati kalian lebih lanjut lagi, jadi gue ngadain giveaway untuk menuju 50.000 subscriber. Doain gue dan support gue terus gitu kan. Gue bakalan kasih kalian 10 juta rupiah
untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing akan dapetin 2 juta rupiah. Syaratnya gampang banget, tinggal subscribe dan follow Instagram gue yaitu di sini AKIK. Seperti itu aja pembahasan kita kali ini, dan tetap kuat mentalnya, tetap berpikir positif, tetap waras gitu dalam masuk dunia cryptocurrency, tetap memakai uang dingin. Seperti itu, oke. Sebelum kalian close videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk support gua agar lebih tetap semangat dan ya enjoy dengan keadaan sekarang gitu kan. Oke, dan apalagi ya, titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.